video kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Gaikotsu Kishisama episode 3. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark yang lagi menjalankan misi quest harus menolong seorang gadis untuk mencari tanaman herbal di hutan. Nah, pada saat itulah Ark bertemu dengan Ponta, seekor monster rubah yang sangat lucu. Karena menyukai Ark, Ponta pun akhirnya jadi peliharaannya. Setelah itu Ark juga bertemu dengan seekor monster kadal besar bernama Giant Basilis. Dan dengan skill-skill overpowernya, Ark pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Lalu di episode 3 kali ini, diperlihatkan seorang pria bernama Triton yang merupakan seorang penguasa wilayah bernama Diento. Ternyata dia adalah dalang dari kasus penculikan Putri Lufierte kemarin. Begitu pula dengan lepasnya dua monster Giant Basilis di hutan-hutan wilayah Lufierte. Triton ini bekerja sama dengan Kekaisaran Timur untuk mengusik wilayah Lufierte yang berada di bawah kepemimpinan wilayah Barat. Ya, intinya konflik ini tuh adalah konflik perebutan wilayah gitu. Triton kelihatannya sangat kesel karena rencananya telah digagalkan oleh kesatria bayaran yang gak jelas asal-usulnya itu. Terus di mana putraku Udolan berada? Kenapa anak bodoh itu gak kelihatan dari tadi? Tanya Triton kepada bawahannya. Bawahannya pun menyebutkan kalau Udolan itu lagi ikut dalam misi pengawalan barang dagangan mereka. Cih, padahal si bodoh itu cuma ngisuruh aja kerjaannya. Gerutu Triton. Lalu di tempat lain, Ark yang kayaknya lagi menjalankan quest hariannya memasuki sebuah gua untuk menghancurkan markas para bandit. Para bandit itu pun langsung lari terbirit-birit setelah melihat penampakan Ark, dan mereka berhasil diringkus dengan mudah. Kemudian setelah memeriksa markas bandit itu, Ark pun menemukan berpeti-peti koin emas dan dia pun langsung seneng banget. Wah, banyak banget simpanan mereka. Lumayan banget nih, bisa buat makan enak. Hehehe. Batin Ark kegirangan. Terus, Ark dan Ponta juga ngeliat dua kandang kosong yang kayaknya digunakan untuk mengurung seseorang. Ark pun gak memikir panjang dan memutuskan untuk balik ke kota. Lalu Ark keluar dari gua itu dengan perasaan bahagia. Merampas harta penjahat itu memang paling mantap ya Ponta. Let's go, kita pesan makanan mewah. Ciu. Jawab Ponta dengan senang. Tapi tiba-tiba Ark dan Ponta diserang oleh seorang gadis berjubah yang membawa pedang. Ark menduga bahwa gadis itu adalah sisa dari para bandit tadi. Adu mekanik pun tak terhindarkan. Teknik pedang gadis itu tampaknya cukup membuat Ark jadi kerepotan. Terus saat melihat wajah dari gadis itu, Ark pun teringat sesuatu. Loh, ini kan elf yang waktu itu kuliah di kota. Batin Ark. Hei, kembalikan anak-anak yang udah kau culik. Perintah gadis itu. Ternyata gadis elf itu salah mengira. Dia menyangka kalau si Ark ini adalah salah satu dari komplotan bandit yang bermarkas di gua tadi. Ark lalu mencoba untuk menjelaskan kalau dia tuh gak ada hubungannya sama bandit-bandit tersebut. Tapi elf itu masih aja ngeyel dan tetap berusaha untuk menyerang Ark. Namun tiba-tiba elf itu dikejutkan dengan penampakan Ponta. Yo, kata Ponta. Vendufulvis, kenapa makhluk spirit seperti itu bisa bersama seorang bandit? Kata elf itu keheranan. Ternyata Ponta itu termasuk dalam ras makhluk spirit dan spesifikasinya adalah rubah ekor kapas. Makhluk spirit kayak gitu jarang banget bisa jinak dan nurut kepada manusia. Dia menyukaiku setelah kesembuhin lukanya. Setelah itu kami pun berpetualang bersama. Kata Ark menjelaskan. Akhirnya karena ngelihat kedekatan Ark dan seekor makhluk spirit, gadis elf itu pun sadar kalau Ark gak berbohong dan bukan orang jahat. Dia pun langsung meminta maaf kepada Ark karena telah menyerangnya tanpa sebab. Lalu gadis itu juga ngasih tahu kalau sebenarnya dirinya tuh lagi mencari para pemburu elf, yaitu orang-orang yang kerjaannya menculik para elf untuk dijadikan budak dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Mendengar hal tersebut, Ark pun jadi sadar kalau kandang yang ada di dalam gua tadi ternyata digunakan untuk mengurung seorang elf. Tapi di markas bandit tadi udah gak ada elf lagi, cuma tersisa kurungannya doang. Kata Ark ngasih tahu. Lalu Ark juga menawarkan bantuan kepada gadis itu untuk mencari para pemburu tersebut. Tapi gadis itu langsung menolaknya dengan tegas. Jangan ikut campur, aku tak butuh bantuan manusia. Ini adalah masalah kami para elf. Kata gadis itu sambil meninggalkan Ark. Ya, gagal deh rencana Ark buat PDKT sama elf itu. Ternyata gadis elf itu bernama Ariane.
Dan dia adalah seorang putri pemimpin bangsa elf. Ariane berpikir kalau perjanjian damai antara ras manusia dan elf itu hanyalah kepalsuan belaka. Dan bangsa elf jauh lebih sering ditindas dan dieksploitasi oleh manusia-manusia yang berhati busuk. Bahkan manusia juga menginvasi tanah-tanah milik bangsa elf. Oleh sebab itu, demi keselamatan kaumnya, Ariane pun memutuskan untuk menjadi seorang pejuang dan berperang melawan kejahatan manusia. Tapi Ark kayaknya masih penasaran sama Ariane dan memutuskan gak menyerah untuk mendekatinya. Lalu Ark pun segera mencari cara biar bisa dekat sama Ariane. Oke Ponta, aku udah nentuin kita harus ngapain besok biar bisa ketemu sama gadis itu lagi. Teriak Ark dengan semangat. Kyuk kyuk? Tanya Ponta penasaran. Ternyata keesokan harinya, Ark mengajak Ponta menuju hutan elf. Menurut info dari anggota guild, hutan ini banyak ditinggali oleh para elf. Ya, siapa tahu aja Ark bisa ketemu sama gadis itu lagi di tempat ini. Tapi tiba-tiba Ponta ngedengar sesuatu. Dia dengar suara orang yang lagi kejar-kejaran. Kayaknya itu adalah komplotan pemburu yang lagi berniat untuk menculik para elf. Hahaha, emang rezeki gak kemana. Walaupun gak ketemu sama gadis elf itu, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain, kata Ark dengan semangat. Dan ternyata emang benar. Suara itu berasal dari para penculik elf yang kayaknya telah berhasil menangkap 4 anak gadis elf. Dan pemimpin para penculik itu adalah si Udolan, anak dari Triton, dalangnya kekacauan di Luvierte kemarin. Udolan ini sangat kejam dan sadis. Bahkan dia tuh gak segan-segan untuk menyiksa anak-anak elf yang ditangkapnya. Tuan, mereka ini sangat berharga loh. Kenapa malah dilukain? Protes bawahannya. Jangan memerintahku. Bos kalian itu adalah papaku. Tahu diri dikit lah. Jawab Udolan dan marah-marah. Ark yang melihat kejadian itu langsung merasa iba sama para elf tersebut. Dia ngerasa kayak kembali ke zaman perbudakan aja. Ya, walaupun gadis elf kemarin nyuruh aku untuk gak ikut campur, tapi aku gak bisa membiarkan hal ini. Batin Ark sambil bersiap untuk menyerang para penculik itu. Tapi tiba-tiba aja Ariane muncul dari samping Ark dan langsung maju untuk menyerang para bandit itu terlebih dahulu. Namun bukannya takut, para bandit itu malah kesenangan saat melihat Ariane. Wah bos, itu adalah Dark Elf yang sangat langka. Harganya pasti mahal banget, kata komplotan itu sambil mencoba untuk menangkap Ariane. Tapi dengan ilmu pedangnya yang tinggi, Ariane berhasil menghabisi beberapa dari mereka sekaligus. Bahkan Ark yang melihat pertarungan Ariane itu pun sangat kagum dengan kemampuannya. Udolan pun langsung panik dong. Dia langsung ancam Ariane menggunakan salah satu gadis elf yang ditangkapnya. Ariane pun gak bisa berkutik setelah nyawa salah satu gadis elf itu terancam. Bahkan dia cuma bisa pasrah saat para komplotan itu mulai melucuti pakaiannya. Untungnya dengan skill dimension move-nya Ark segera muncul dari tempat persembunyian dan ngebantuin Ariane. Setelah itu Ark pun langsung menghantam Udolan dengan sangat keras. Melihat bosnya yang udah terkapar, para komplotan itu pun langsung kabur dari tempat tersebut. Lalu Ark dan Ariane pun langsung menyelamatkan anak-anak elf yang lagi ditawan tadi. Rupanya mereka ini telah dipasangi kalung penyegel mana. Pantesan aja kalian gak bisa kabur. Gara-gara alat ini kalian jadi gak bisa menggunakan sihir ya? Ucap Ariane. Ariane kelihatannya cukup kebingungan karena gak bisa ngelepasin kalung itu. Kemudian Ark pun langsung menawarkan bantuan. Anti-curse, kata Ark merapalkan sihir anti kutukan. Dan dengan segera, kalung yang di leher anak itu pun langsung terlepas. Belum lagi, Ark juga menggunakan sihir healing untuk menyembuhkan luka-luka anak itu. Ariane yang tadinya meragukan Ark langsung kagum dengan kemampuannya tersebut. Bisa sihir penyembuhan dan menghalang kutukan tanpa rapalan. Kesatria ini bukan orang biasa, pikir Ariane. Setelah itu, Ariane pun mengirimkan pesan menggunakan makhluk spirit berbentuk burung ke markasnya. Dia meminta mereka untuk menjemput anak-anak elf itu. Dan setelah para penjemput datang, anak-anak elf yang udah akrab sama Ark itu pun langsung berpamitan. Jangan khawatir, kalau ada penjahat yang mengganggu kalian lagi, aku akan datang untuk menghajarnya, kata Ark menghibur anak-anak itu. Kemudian setelah anak-anak itu pergi, Ark dan Ariane pun langsung berkenalan satu sama lain. Lalu tiba-tiba burung spirit milik Ariane pun datang dan membawa kabar. Ternyata markas komplotan tadi telah diketahui lokasinya, yaitu di kota Diento. Dan Ariane ditugaskan untuk melakukan misi penyelamatan. Oh iya, tadi katamu kamu itu kesatria bayaran kan? Kalau gitu apa aku bisa menyewamu sekarang? Tanya Ariane kepada Ark. Kayaknya si Ariane ini tuh pengen menggunakan jasa Ark untuk menghancurkan markas komplotan penculik tadi.
Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsuki sama episode ketiga. Lalu, gimanakah aksi combo Arc dan Ariane di episode selanjutnya? Pasti seru banget nih. Penasaran kan? Nah, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.